angkat tangan ke depan, duduk siap. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, doa akan dipimpin oleh KM. Silakan Rabi. Duduk siap, mana siap, siap, mulai berdoa. Aldebaran Kian Rayata, Alma Kirana, Akila Kurnia, Arka Putra, Arsyaka. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap. Semuanya coba lihat ke papan tulis. Hari ini kita belajar apa? Ayo bos. Masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin? Belajar tentang apa? Ayo belajar tentang Asmaul Husna. Bahwa semua yang ada di dunia beserta isinya, yang ada di alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah. Bagaimana cara mensyukuri ciptaan Allah? Salah satunya dengan cara beribadah. Bagaimana caranya beribadah? Salah satunya betul dengan sholat, mengaji, zakat dan lain sebagainya. Betul, boleh lah. Nah, bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat? Harus apa dulu? Harus wudhu dulu. Coba perhatikan semuanya. Nah, sebelum ke materi, Pak mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak tahu ya syarat-syarat yang dilakukan ketika berwudu apa saja. Terus yang kedua, kamu juga nanti hafal bacaan doa wudu. Ingat dulu beserta dengan doa setelah wudu ya. Nanti bisa digunakan sehari-hari ya. Jadi wudunya tidak aneh. Berwudu artinya apa? Berwudu artinya apa? Bersuci dengan air. Kalau bersuci dengan debu itu namanya tayammum.
Coba semuanya perhatikan, ada beberapa syarat dalam melaksanakan wudhu. Jadi tidak sembarangan ya, tidak asal kamu mau melaksanakan sholat pergi ke air terus wudhu aja asal. Tidak seperti itu. Syaratnya ada 5. Yang pertama yaitu beragama Islam. Kalau kamu beragama Islam, maka boleh melaksanakan wudhu. Wudhu untuk apa? Untuk melaksanakan sholat, supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya betul, kalau wudhunya betul, maka sholatnya juga akan betul. Sholat akan diterima oleh Allah. Terus yang kedua, mumayyiz. Artinya orang yang bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Contohnya, siapa yang tahu perbuatan buruk apa? Mencuri, betul. Kalau perbuatan baik? Sholat. Apalagi? Mengaji. Zakat, membantu orang tua. Pintar sekali yang kelas 2 boleh tepuk tangan. Nah, itu berarti kamu sudah termasuk orang yang mumayyiz, orang yang bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya. Yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mencucikan. Jadi tidak sembarangan ya. Misalkan kamu wudhu pakai air jus. Bisa tidak? Tidak bisa. Nanti wudhunya tidak diterima. Terus kamu wudhu menggunakan air teh misalkan. Bisa tidak? Tidak bisa. Nanti wudhunya tidak diterima. Dan yang terakhir, tidak ada yang mengalami sampainya air ke dalam kulit. Misalkan ada yang coklat di sini, tidak bisa ya. Terus ada tato misalkan, kalau kamu bertato, tidak boleh ya anak SD ya. Selanjutnya, nih, ada apa di depan? Siapa yang sudah hafal yang duduk? Oke, kita baca bareng-bareng. Selanjutnya doa setelah wudhu. Nanti silakan dibaca di rumah ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan berkelompok. Ini duduknya sudah sesuai kelompok ya. Kayak anak-anak sekarang duduknya sudah berkelompok ya, sudah ditentukan. Sebelum kita memasuki tugas, kita akan ada permainan dulu. Atau kalau kata Pak Rena selamat pagi, jawabannya bagaimana? Tepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang, selamat sore, kalau selamat malam, coba kita bareng-bareng ya. Selamat pagi, konsentrasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Wah, semuanya sudah konsentrasi, boleh tepuk tangan. Oke, coba perhatikan lagi, palingnya punya video dipelajari, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman.
9. Masuknya waktu. 10. Mengalah bagi yang sering berhadap. 2 syarat terakhir ini khusus untuk daim al-hadas atau orang yang selalu hadas karena geser kencing atau keluar darah istihadah, buang terus-menerus, dan lain-lain. Nah, teman-teman, itu tadi syarat sahnya wudhu. Semoga bermanfaat. Sekarang ada video yang kedua, silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini ada wabarakatuh. macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Ini Basara Muslim akan menerangkan tentang macam-macam air untuk bersuci. Di dalam fikih Islam, air menjadi suatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya seorang muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu 1. Air hujan. Air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci. Bisa dilakukan untuk berwudu, mandi, atau membersihkan najis pada suatu benda. Meskipun di zaman sekarang air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah. Sebab kerusakan pada air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencernaan ulah tangan manusia. Dan zat-zat yang mencernainya itu bukan termasuk najis. Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci. Meskipun sumbernya dari air yang tercemar, kotor atau najis, tentang sucinya air hujan dan fungsinya untuk mensucikan. 2. Air laut atau air asin. Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi, janabah, ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran. Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan, dan pakaian yang terkena najis. Meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun, atau air salju. Bisa digunakan untuk mensucikan. Sebelumnya para sahabat Rasulullah SAW tidak mengetahui hukum air laut itu, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka Beberapa contoh air yang bisa dipakai untuk berwudu ya. Ada 7, ada air apa saja? Air sungai, air hujan, air salju, apa lagi? Air sumur, apa lagi? Air banyak punya permasalahan. Misalkan mereka lagi camping di hutan, ya lagi camping. Terus tidak ada air, tidak bawa air. Terus di situ ada air sungai. Kira-kira bisa tidak dipakai untuk berwudu? Silakan jawab pertanyaan Parenga di LKPD yang sudah Parenga siapkan. Nanti silakan diisi nama kelompoknya siapa saja, terus diisi nama anggotanya. Kemudian yang kedua, terus yang kedua ada beberapa air yang bisa dipakai untuk wudu dan ada juga air yang tidak bisa dipakai untuk wudu. Contohnya ini, misalkan air hujan bisa dipakai untuk wudu atau tidak? Nah, kalau bisa silakan dicek. Terus yang kedua, air sirup bisa dipakai wudu atau tidak? Kalau tidak, maka silakan kalian bagikan ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan dikerjakan. Kalau tidak ada yang mengerti, silakan tanyakan ke ibu bapak guru
satu lagi ini yang tidak ditampilkan. Di sini ada niat dulu ya. Ini ada tulisan Latinnya. Terus di sini ada alatnya. Kamu tinggal mencocokkan. Dicocokkan saja ya. Oke, silakan. Siapa yang mau ke depan? Boleh. Nih, boleh, Adit dulu. Adit dulu ya. Coba semuanya perhatikan kepada Adit. Nih, pegang ya. Paparnya dibacain ya. Coba bacain yang ini. Mengerjakan soal di bawah ini dapat dengan kursi. Jika sedang berpergian jauh dan perlu menggunakan air sungai, apakah kamu bisa? Mana jawabannya? Jika air napas, maka Duduk siap. Nih kata kelompok 1, kalau misalkan parenya sedang camping, terus tidak ada air, yang ada hanya air sungai. Kemudian berwudu menggunakan air sungai. Menurut kelompok 1, maka parenya wudunya sah. Betul tidak? Buat tepuk tangan buat kelompok 1. Air hujan bisa dipakai wudu tidak? Air hujan bisa dipakai wudu? Berarti jawaban tadi, jawaban Ade betul? Tadi kita sudah belajar mulai dari syarat wudu, doa wudu, dan doa setelah wudu. Ada yang bisa tahu apa saja syarat wudu? Yang pertama, beragama Islam. beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Yang ketiga apa? Wudu dengan air suci. Iya, berwudu menggunakan air suci. Ya, jadi jangan asal wudu. Setelah ini paling harapkan semuanya bisa melaksanakan wudu dengan baik, dengan benar, menggunakan air yang bisa dipakai untuk wudu. Terima kasih. Sekarang ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti, silakan KM untuk siapkan. Duduk siap, anak siapnya siap, mulai berdoa.
tadi kita sudah belajar. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang rukun dan sunat wudhu. Ya, jadi silakan dibaca-baca dulu.